Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast edukatif yang membahas penguatan nilai-nilai ASN dalam pelaksanaan tugas di perguruan tinggi bersama saya Dini Haryani Fitri Lubis, dan di sini juga sudah hadir narasumber kita yang akan kita tanya-tanya beberapa pertanyaan terkait implementasi core value berakhlak dalam pelayanan ASN perguruan tinggi. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hari Prayoga Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan ikut menemani teman-teman pendengar semua untuk membahas tema yang sangat relevan bagi aparatur sipil negara di lingkungan perguruan tinggi, yaitu berorientasi pelayanan sebagai bagian dari implementasi core value berakhlak. Pak, sebagaimana yang kita ketahui nih Pak, berakhlak merupakan nilai dasar ASN yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Apa sih Pak kepanjangan dari slogan berakhlak itu Pak? Jadi berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut bukan sekedar slogan, melainkan fondasi budaya kerja ASN. Dan yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini adalah nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan khususnya dalam konteks perguruan tinggi. Perguruan tinggi sendiri memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu, menurut pandangan saya pribadi, sudah seharusnya pelayanan yang diberikan oleh ASN di dalamnya harus mencerminkan profesionalisme dan integritas. Kalau menurut pandangan dari Bapak Hari sendiri, itu seperti apa, Pak? Benar sekali, Bu. Dalam konteks perguruan tinggi, penerima layanan tidak hanya mahasiswa, namun juga dosen, tenaga kependidikan, orang tua, mitra industri, serta masyarakat. Nah, untuk panduan perilaku berorientasi pelayanan ini tuh mencakup aspek apa aja ya, Pak? Panduan perilaku berorientasi pelayanan mencakup tiga aspek utama. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Kedua, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketiga, melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pada layanan akademik seperti pengisian kartu rencana studi (KRS), pengajuan cuti kuliah, yudisium, atau penerbitan ijazah, ASN dituntut memberikan informasi yang jelas, proses yang transparan, serta penyelesaian yang tepat waktu. Begitu pula dalam layanan keuangan seperti pembayaran UKT atau pengelolaan beasiswa. Diperlukan ketelitian, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi. Meskipun demikian, implementasi pelayanan prima di perguruan tinggi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Wah, apa tuh Pak salah satu tantangan yang biasanya terjadi? Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas, birokrasi, dan regulasi yang harus dipatuhi. Selain itu, volume layanan yang tinggi, terutama pada masa registrasi dan kelulusan, seringkali menjadi tekanan tersendiri. Tantangan lainnya adalah transformasi digital. Perguruan tinggi saat ini dituntut menyediakan layanan berbasis sistem informasi terintegrasi. Hal ini membutuhkan peningkatan kompetensi ASN dalam bidang teknologi. Tidak kalah penting adalah perubahan budaya kerja. Perguruan tinggi modern menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif, sehingga ASN perlu menyesuaikan pola pikir dari sekedar menjalankan prosedur menjadi memberikan solusi. Dari beberapa tantangan yang tadi sudah Bapak sebutkan, bagaimana nih Pak kira-kira strategi yang dapat diterapkan untuk menguatkan pelayanan ASN di tingkat perguruan tinggi? Untuk menjawab tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Pertama, penguatan mindset pelayanan. ASN harus menyadari bahwa keberadaan institusi perguruan tinggi adalah untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat. Kedua, peningkatan kompetensi melalui pelatihan pelayanan prima, literasi digital, serta pemahaman regulasi pendidikan tinggi. Ketiga, optimalisasi sistem digital.
Pengembangan sistem layanan terpadu seperti portal akademik dan layanan administrasi online dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Keempat, penerapan mekanisme evaluasi layanan seperti survei kepuasan mahasiswa dan dosen secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Artinya dengan diterapkannya strategi-strategi ini, diharapkan ASN dapat menghadapi segala tantangan yang ada ya Pak ya. Selain tantangan yang ada nih, ada hal lain lagi yang menarik dari nilai ini nih. Yang saya pahami, nilai berorientasi pelayanan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh nilai-nilai berakhlak lainnya. Bagaimana tuh Pak? Betul sekali, Bu. Jadi core value ini harus saling terhubung dan mendukung nilai satu dengan yang lainnya. Jadi harus saling melengkapi. Saya uraikan, pada nilai akuntabel, itu memastikan setiap layanan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Pada nilai kompeten, mendorong ASN untuk meningkatkan kapasitas diri agar mampu memberikan layanan yang profesional. Pada nilai harmonis, menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga koordinasi antar unit berjalan efektif. Pada nilai loyal, memastikan ASN mendukung kebijakan pendidikan nasional dan visi institusi. Nilai adaptif memungkinkan perguruan tinggi merespon perubahan termasuk kebijakan merdeka belajar dan digitalisasi layanan. Dan terakhir, nilai kolaboratif. Pada nilai kolaboratif, memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya. Jadi pengimplementasian core value dalam perilaku ASN ini akan berdampak pada peningkatan layanan berkualitas bagi perguruan tinggi ya Pak ya. Ya, betul sekali, Bu. Dari pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan mahasiswa dan dosen, memperkuat reputasi institusi, serta mendukung akreditasi. Lebih dari itu, pelayanan yang baik menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, sehingga proses tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Dengan demikian, berorientasi pelayanan bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari kontribusi nyata ASN dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Nggak kerasa nih, kita udah di akhir podcast. Pembahasannya ini sangat menarik sih, Pak. Sebagai penutup, mari kita jadikan nilai berakhlak sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap tindakan, bukan hanya sebagai pedoman tertulis. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat nih, Pak, apakah ada tambahan sebelum kita tutup podcastnya? Jadi, yang dapat kita simpulkan pada jumpa kita kali ini yaitu pelayanan yang profesional, responsif, dan berintegritas akan membawa perguruan tinggi menuju tata kelola yang unggul dan berdaya saing. Oke, untuk semuanya, semoga diskusi hari ini dapat memperkuat komitmen kita sebagai ASN perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih atas perhatian para pendengar. Mari bersama membangun budaya pelayanan yang prima demi kemajuan pendidikan tinggi Indonesia. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.